Chen Ping berpikir sejenak, lalu berkata, aku bisa memberimu busur Raja Dewa ini, tetapi kamu tidak bisa menarik busur itu sama sekali, jadi itu akan sia-sia di tanganmu. Tidak bisa membukanya. Lin Kevan tercengang, kalau begitu, bisakah kamu membukanya? Ya Tuhan, Raja Bo, tentu saja aku bisa, kata Chen Ping. Karena kamu bisa melakukannya, aku pun bisa. Sambil berkata demikian, Lin Kevan menarik busurnya dan mulai menarik tali busurnya. Akan tetapi, tidak peduli sekeras apapun Lin Kevan berusaha, busur Raja Dewa tidak bergerak sama sekali, juga tidak bisa ditarik terbuka sama sekali. Sekalipun Lin Kevan mengerahkan segenap tenaganya, tetap saja sia-sia. Kali ini, Lin Kevan sedikit terkejut. Hua Zhangweng dan Mo Saying juga melihatnya dengan tidak percaya. Meskipun busur Raja Dewa dapat disebut sebagai senjata suci, seharusnya tidak demikian sehingga bahkan seorang kultivator di alam transformasi abadi tidak dapat menggunakannya, bukan? Tetapi Chen Ping jelas-jelas hanya seorang kultivator Mahayana, mengapa dia bisa melakukannya? Sudah kubilang kau tak bisa melakukannya, jadi jangan buang-buang tenagamu. Chen Ping menerima busur Raja Dewa. Coba tarik itu. Lin Kevan tidak menyerah. Dia ingin melihat bagaimana Chen Ping menarik busur Raja Dewa. Baiklah, biar aku tunjukkan padamu. Chen Ping berjalan keluar ruangan sambil membawa busur Raja Dewa, dan Lin Kevan serta dua orang lainnya buru-buru mengikutinya. Chen Ping terlihat menarik busurnya dan membidik ke arah kekosongan, lalu dengan ringan mengaitkan tali busur dengan satu jari, disertai dengan gelombang pola Tao dan roh jahat dalam tubuh Chen Ping. Busur Raja Dewa ditarik, dan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya terus berkumpul di sekitarnya, akhirnya membentuk bulu anak panah. Suara mendesing, Chen Ping melepaskan tali busur, dan anak panah itu berubah menjadi aliran cahaya yang melesat lurus ke langit, meninggalkan bekas hitam di seluruh kehampaan, seolah-olah telah terkoyak seluruhnya. Lin Kevan dan dua orang lainnya menatapnya dengan linglung, mereka semua tercengang. Kekuatan anak panah tadi begitu kuat sehingga tidak seorang pun dari mereka bertiga dapat menangkisnya. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan dari langit. Kemudian bayangan hitam jatuh dengan cepat dan mendarat dengan keras di depan Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping dan yang lainnya dengan cepat menoleh dan mendapati bahwa itu adalah seorang kultivator, tetapi ada lubang besar di dada kultivator itu, dan dia telah lama mati. Jelaslah bahwa lubang di tubuhnya disebabkan oleh panah Chen Ping. Lin Kevan dan dua orang lainnya memandang Chen Ping, dan Chen Ping memasang ekspresi malu di wajahnya. Ini terlalu kebetulan, itu cedera yang tidak disengaja. Itu murni cedera yang tidak disengaja. Selagi Chen Ping berbicara, dia berjongkok dan mulai menggeledah biksu itu, mengumpulkan semua tas penyimpanan yang ada pada biksu itu. Kemudian Chen Ping melambaikan tangannya, dan tubuh biksu itu langsung berubah menjadi abu, hanya menyisakan lubang yang dalam di halaman. Si idiot ini buta dan tidak membuka matanya. Dia menabrakku. Dia pantas mati. Mo Saying membantu Chen Ping untuk minta izin. Ya, orang ini hanya kurang beruntung. Ini tidak ada hubungannya dengan mengikuti rekan Daois Chen. Melihat ini, Hua Zhangweng juga buru-buru berbicara. Seperti kata pepatah, orang yang memakan makanan orang lain harus bersyukur, dan orang yang menerima hadiah orang lain harus bersyukur. Karena Anda telah memilih untuk membagi-bagikan barang-barang, saya hanya bisa berdiri di pihak Chen Ping. Seorang biksu tanpa otak seperti ini akan mati jika dia mati. Lin Kevan juga angkat bicara, lalu menatap Chen Ping dan berkata, Saudara Chen, jangan merasa terbebani secara psikologis. Ini bukan salahmu. Coba lihat apa isi tas penyimpanan orang itu, dan mari kita bagi. Chen Ping tercengang. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan berbicara mewakilinya. Ternyata mereka ingin memecah belah. Ya, seperti kata pepatah, kita berbagi separuh saat kita bertemu. Karena Anda telah melihatnya, Anda juga memiliki bagiannya. Chen Ping mengeluarkan berbagai harta dan sumber daya dari tas penyimpanan biksu itu. Di dalam tas penyimpanan biksu ini, selain beberapa batu roh, barang yang paling umum adalah berbagai ramuan ajaib. Diperkirakan orang ini adalah seorang apoteker yang mengumpulkan tanaman obat di mana-mana. Hari ini, dia terbang di atas dinasti Xiao dan ditembak jatuh oleh Chen Ping dengan anak panah. Ambil batu-batu roh ini, sedangkan untuk ramuan abadi, aku akan memurnikannya menjadi pil dan membagikannya kepadamu. Jika Anda mengonsumsi ramuan ajaib ini secara langsung, efektivitasnya akan sangat berkurang. Astaga, apa ini?
Kelihatannya keren sekali. Mo Saiying sangat terkejut saat melihat Senongding. Apakah ini kuali suci untuk memurnikan pil? Hua Zhangweng membelai Senongding dan juga sangat terkejut. Saudara Chen, Anda juga bisa membuat pil. Apakah Anda seorang apoteker? Lin Kevan juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa Chen Ping ternyata adalah seorang apoteker. Chen Ping, yang berada di alam Mahayana tingkat kedua, mampu bertarung melawan lawan-lawan di tingkat yang lebih tinggi dan bahkan tidak menganggap serius para kultivator yang berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Dia pasti orang yang sangat berbakat yang fokus pada latihan bela diri. Tapi aku tidak menyangka dia seorang apoteker. Ketika saya bosan, saya berpraktik sebagai dokter. Sambil berkata demikian, Chen Ping memasukkan semua ramuan ajaib ke dalam Senongding. Dalam sekejap, tungku pil harum pun keluar. Ramuan sudah siap, kalian bertiga boleh membaginya. Chen Ping menunjuk Senongding dan berkata, semua untuk kita. Lin Kevan memandang Chen Ping. Tentu saja, jika aku ingin memakan obat jenis ini, aku dapat mengolahnya kapan saja. Kamu dapat meminum semuanya. Chen Ping melambaikan tangannya dengan murah hati. Mendengar ini, Mo Saiying dan Hua Zhangweng tidak dapat mengendalikan diri lagi dan langsung berbaring di Senongding sambil memuat segenggam pil. Melihat ini, Lin Kevan tidak peduli dengan statusnya sebagai pangeran dan menerkamnya untuk mulai merebutnya. Tungku pil dengan cepat dibagi di antara 3 orang. Saudara Chen, selain harta karun ini, apa lagi yang kamu miliki? Mari kita lihat. Lin Kevan tahu bahwa Chen Ping pasti memiliki lebih banyak harta karun. Tidak mungkin dia hanya memiliki busur Raja Dewa dan Ding Senong. Tidak ada yang istimewa di sini, hanya beberapa lonceng bermotif naga, pedang pembunuh naga, cambuk ajaib, dan sebagainya. Sambil berbicara Chen Ping mengeluarkan semua harta karunnya. Melihat harta karun yang diambil Chen Ping satu persatu, mereka bertiga tercengang. Karena di mata mereka, masing-masing dari ini adalah senjata ajaib. Lin Kevan menatapnya dengan takjub, dan akhirnya pandangannya tertuju pada pedang pembunuh naga. Zhongli, kembali. Chen Ping meminta Zhongli untuk kembali ke pedang pembunuh naga, lalu menyingkirkan semuanya. Lin Kevan dan 2 orang lainnya jelas tidak puas, jadi mereka bertanya kepada Chen Ping, Saudara Chen, selain senjata ajaib ini, apakah Anda memiliki harta karun menarik lainnya? Bisakah Anda menunjukkannya kepada kami? Aku memang punya 2 tunggangan, tetapi mereka masih kecil dan tidak patuh. Aku takut aku bisa melukaimu secara tidak sengaja, kata Chen Ping. Gunung, mata Lin Kevan membelalak, dan dia berkata dengan ekspresi yang belum pernah dia lihat sebelumnya, cepat, keluarkan, biarkan aku melihat. Saya hanya mendengar bahwa banyak orang abadi di alam surga memiliki tunggangan, tetapi saya belum pernah mendengar seorang kultivator Mahayana memiliki tunggangan. Si tua tongkat bunga juga sangat penasaran. Apa yang aneh tentang ini? Seperti kata pepatah, uang membuat dunia berputar. Jika rekan Daois Chen membutuhkan saya bisa menjadi tunggangannya. Mo Saiying berbicara, orang ini benar-benar telah dicuci otaknya oleh Chen Ping. Sekarang dia bersedia menjadi tunggangan Chen Ping. Aku tidak ingin kau menjadi tungganganku. Tungganganku lebih kuat dari tungganganmu. Chen Ping menatap Mo Saiying dan tersenyum. Mo Saiying tertegun dan tampak sedikit malu. Lagi pula, aku hanyalah seorang kultivator tingkat 9 di alam Mahayana, tapi aku tidak lebih hebat dari tunggangan orang lain. Hahaha, Shadow, kau bahkan tidak layak menjadi tunggangan seseorang. Si tua tongkat bunga tertawa terbahak-bahak. Saudara Chen, tolong lepaskan dia dan mari kita lihat tunggangan macam apa dia yang bahkan tidak bisa menandingi kekuatan Mo Saiying. Lin Kevan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Baiklah, karena kamu ingin melihatnya, aku akan memuaskanmu, tetapi kamu harus menjauh. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membuka cincin penyimpanannya dan melepaskan unicorn api kecil. Ketika mereka melihat unicorn api kecil muncul, Lin Kevan dan 2 lainnya tercengang. Lalu mereka semua menatapnya dengan wajah penuh kasih sayang. Bagaimanapun juga, unicorn api kecil ini sangat lucu dan tidak terlihat garang sama sekali. Ketiga orang itu perlahan mendekati kilin api kecil dan mengulurkan tangan serta mulai menyentuh kilin api kecil itu. Si unicorn api kecil tidak menghindar dan tampak tidak takut. Kakak Chen, bukankah kau bilang kau punya tunggangan lain? Lepaskan juga, desak Lin Kevan. Oh, yang satu lagi sedang tidur dan tidak suka keluar.
Chen Ping berkata tergesa-gesa. Binatang kecil penelan langit itu tidak mendengarkan Chen Ping sama sekali, jadi Chen Ping tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Namun, saat Chen Ping baru saja menyelesaikan perkataannya, binatang penelan langit kecil itu benar-benar berlari keluar dari cincin penyimpanan Chen Ping. Melihat yang lain keluar, Lin Kevan dan dua orang lainnya pun buru-buru menoleh. Akan tetapi, saat mereka melihat binatang kecil penelan langit, ekspresi mereka bertiga jelas-jelas menunjukkan rasa jijik. Lagi pula, binatang penelan langit kecil itu tidak secantik kilin api kecil. Rekan Taoist Chen, apa nama tungganganmu? Mengapa begitu jelek? Mo Saiying bertanya terus terang. Ini, Chen Ping tidak tahu bagaimana menjawabnya. Namun, Raja Iblis Ciyun di lautan kesadaran Chen Ping tidak senang. Sialan, apa yang diketahui si idiot ini? Beraninya dia mengatakan binatang pemakan langitku jelek. Raja Iblis Ciyun sangat marah. Jika dia tidak dalam wujud roh sekarang, dia pasti sudah keluar dan menghajar Mo Saiying sejak lama. Tidak apa-apa kalau agak jelek, tapi kedua tunggangan ini kelihatannya kecil, jadi seharusnya tidak terlalu kuat, kan? Bagaimana mungkin kekuatan Shadow tidak sebanding dengan dua tunggangan kecil ini? Huas Hang Weng bertanya dengan bingung. Benar sekali. Tidak mungkin aku tidak bisa mengalahkan kedua bocah kecil ini. Mo Saiying tidak percaya kalau kekuatannya tidak sebaik kedua tunggangan itu yang bahkan belum menjadi binatang dewasa. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat mencoba meniru binatang penelan langit. Chen Ping tersenyum sedikit dan berkata, kilin api kecil ini terlalu kecil, dan mungkin tidak sebanding dengan Mo Saiying. Tapi binatang penelan langit kecil itu adalah tunggangan Raja Iblis Awan Merah, dan ia mampu menyerap segalanya dengan mulutnya yang terbuka. Aku akan bertarung denganmu, tetapi jika aku melukai tungganganmu, mohon jangan salahkan aku, rekan Daoist Chen. Mo Saiying mengepalkan tangannya dan berkata, jangan salahkan aku, tapi jika kamu terluka, jangan salahkan aku. Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, binatang pemakan langit itu bukan miliknya, dan toh binatang itu tidak akan mendengarkannya. Jika benar-benar terluka, yang akan merasa sedih adalah Raja Iblis Awan Merah. Jangan khawatir, aku tidak akan terluka. Setelah Mo Saiying selesai berbicara, sosoknya menghilang seketika dan langsung menuju ke arah binatang kecil penelan langit. Alasan mengapa ia disebut Mo Saiying adalah karena kecepatannya begitu cepat sehingga bayangannya pun tidak terlihat. Tepat saat bayangan pembunuh hitam itu bergerak, binatang kecil penelan langit itu tampaknya mengetahui sesuatu dan membuka mulutnya lebar-lebar. Kekuatan hisap yang besar langsung menyedot bayangan hitam pembunuh itu ke perutnya. Chen Ping dan yang lainnya tidak sempat bereaksi. Mereka bahkan tidak melihat bayangan Mo Saiying sebelum dia menghilang. Mana orang-orangnya? Mana si manusia bayangan? Tanya lelaki tua dengan tongkat bunga itu. Lin Kevan dan Chen Ping juga buru-buru mencari kemana-mana, tetapi tidak dapat menemukan jejak Mo Saiying. Pada saat ini, Chen Ping memperhatikan perut binatang dewa langit kecil itu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berlari cepat. Katakan saja cepat, dia bukan orang jahat, dia temanku. Chen Ping mengguncang binatang kecil penelan langit dan berteriak keras. Binatang kecil penelan langit itu membuka mulutnya dan menyemburkan bayangan hitam pembunuh. Pada saat ini, Mo Saiying sudah setengah mati, tubuhnya dipenuhi lendir, dan dia terus batuk. Ini benar-benar mengerikan, benar-benar mengerikan. Ada ketakutan di mata Mo Saiying, yang membuat orang menjadi bodoh. Lin Kevan dan Hua Zhangweng juga tercengang. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Mo Saiying memasuki perut binatang penelan langit. Kamu baik-baik saja, aku sudah bilang kamu tidak bisa melakukannya, tetapi kamu bersikeras mencoba dan kamu hampir mati. Chen Ping memandang Mo Saiying dan tidak bisa menahan tawa. Lin Kevan menatap Chen Ping, matanya penuh dengan gairah, dan berkata, Saudara Chen, kamu punya dua tunggangan, sayang sekali, aku ingin tahu apakah kamu bisa. Tidak, tungganganku sudah mengenali tuannya. Chen Ping tidak menunggu Lin Kevan mengatakan apapun dan langsung menolaknya. Dia tahu orang ini berencana mengambil tunggangannya lagi. Chen Ping mengambil kembali unicorn api kecil dan binatang menelan kecil itu, melirik Mo Saiying dan berkata, cepat mandi, kalau tidak kamu akan bau. Chen Ping hanya ingin pamer dan memberitahu Lin Kevan dan dua lainnya tentang kekuatannya. Tidak mungkin dia akan memberikan semua ini begitu saja. Tidak apa-apa jika dia memberikan beberapa pil dan batu peri, tetapi dia tidak bisa memberikan harta karun apapun di tubuhnya.
Setelah Chen Ping pergi, Lin Kevan dan dua orang lainnya sudah mulai memandang Chen Ping dengan mata baru. Lagi pula, jika seseorang memiliki begitu banyak harta, tidak perlu lagi mengatakan identitas dan latar belakangnya. Sial, kakak iparku benar-benar punya latar belakang. Dia punya beberapa hal menarik yang bahkan belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi dia agak pelit dan tidak memberiku apapun. Tapi itu tidak masalah. Saat adikku menikah, aku akan membiarkan orang ini mendapatkan lebih banyak hadiah. Jika dia tidak membuatku bahagia, aku tidak akan membiarkan adikku menikah. Aku akan lihat apakah dia akan menikahkanku dengan pria itu. Lin Kevan sedikit mengangkat sudut mulutnya, seolah-olah harta karun di tubuh Chen Ping cepat atau lambat akan jatuh ke tangannya. 2 hari kemudian, Xing Daorong secara pribadi mengantarkan batu peri kepada Chen Ping. Chen Ping tahu bahwa meskipun Xing Daorong mengirimkan batu peri, jumlahnya tidak akan sebanyak itu, bahkan tidak sampai 100.000. Jadi untuk menghindari ketahuan, Chen Ping menemui Xing Daorong langsung di luar dinasti Xiao. Tuan Chen, Anda meminta saya untuk mengantarkan batu peri, dan saya bergegas ke sini tanpa henti. Xing Daorong berkata dengan keringat di dahinya. Orang ini tidak memiliki pesawat udara dan hanya bisa mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk terbang. Untuk jarak yang begitu jauh, konsumsinya sangat besar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Chen Ping mengambil tas penyimpanan dan bertanya, ada berapa banyak batu peri di dalamnya? 100.000, kata Xing Daorong. 100.000, tubuh Chen Ping bergetar, sial, dari mana datangnya begitu banyak batu peri?